Dari kakek nenek saya tidak ada satu orang pun yang punya bakat bisnis. Dari keluarga kami tidak seorang pun yang pernah berbisnis. Anda pernah dengar alasan seperti itu? Apakah benar berbisnis perlu bakat yang luar biasa? Apakah iya sukses itu harus punya bakat? Jelas tidak. Jika kamu merasa sukses itu perlu bakat, maka bongkar mindsetmu sekarang. Jika Anda berpikir sukses perlu bakat, Anda keliru. Jika Anda pikir sukses perlu kehebatan tersendiri, Anda juga keliru. Jika Anda pikir sukses itu perlu dukungan yang banyak dari awal, jelas Anda keliru. Seringkali sukses itu terjadi bukan karena bakat. Sukses itu terjadi karena orang-orang itu mau mengalami perubahan. Orang berbisnis karena di awal hanya karena ingin dapat makan. Orang ingin berbisnis karena di awal hanya untuk menyambung hidup. Tapi jangan lupa, di tengah perjalanan hanya orang yang tekun, orang yang mau bekerja keras, orang yang tidak pernah menyerah, dan tentu orang-orang yang kreatif, orang-orang yang penuh inovasi, orang yang terus berusaha, berdoa dan berjuang, dan pada akhirnya mereka menjadi sukses. Mari kita belajar dengan seorang pengusaha yang sangat inspiratif. Beliau adalah Steve Jobs. Siapa yang tidak kenal produk Mac, iPod, dan iPhone? Ketiga produk ini adalah brand yang sangat terkenal dari perusahaan Apple. Saat ini, Apple dianggap sebagai salah satu perusahaan paling berpengaruh dalam perkembangan teknologi dunia. Ini semua berkat kegigihan dan semangat pantang menyerah seorang Steve Jobs, sang pendiri Apple. Steve adalah sosok pengagum kesederhanaan dan keindahan. Inilah dua kunci dasar selain visinya ke depan yang membuat Apple berhasil mematahkan dominasi Microsoft milik Bill Gates. Steve kecil sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap peranti elektronik. Steve pernah ditawari kerja sambilan selama liburan musim panas di Hewlett Packard Company. Disinilah Steve bertemu dengan Steve Wozniak yang menjadi partnernya mendirikan Apple. Di usia 17 tahun, Steve sempat di drop out dari Universitas Reed College, Portland, Oregon. Steve tetap mengikuti kelas kaligrafi di universitasnya karena kecintaannya pada keindahan. Tahun 1974, Steve bekerja di perusahaan game Atari bersama Steve Wozniak. Suatu ketika, Steve membujuk Wozniak untuk mendirikan perusahaan komputer. Persis 1 April 1976, ketika Steve berusia 21 tahun, Steve mendirikan Apple Computer. Ketika Apple Computer mulai berkembang dan sukses, Dewan Direksi memecat Steve karena terlalu ambisius. Kemudian Steve mendirikan Next Computer dan membeli perusahaan film animasi Pixar. Dari kedua perusahaan itulah namanya kembali berkibar, sedangkan Apple di saat itu mengalami kebangkrutan. Akhirnya Steve kembali ke Apple dan mengakuisisi terhadap Next. Banyak orang meragukan kemampuan Steve untuk mengangkat Apple kembali. Steve menanggapi dengan dingin. Steve mengatakan bahwa saya yakin bahwa satu hal yang bisa membuat saya bertahan adalah bahwa saya mencintai apa yang saya lakukan. Belajarlah dari Steve Jobs. Satu hal yang membuat Steve Jobs bisa bertahan adalah Steve mencintai apa yang dia kerjakan. Saatnya kamu mewujudkan impianmu. Saatnya kerja kerasmu, usahamu akan membuahkan hasil. Kuncinya adalah kamu bertahan, kamu tetap berjuang dan terus mengupayakan yang terbaik. Lakukan, kerjakan, cintai
apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Selamat berjuang dan sukses buat Anda semua.